bintang tamu ataupun kawan lama. Tuh, bisa dibilang kawan di zaman remaja ataupun remaja gitu kali. Karena wilayah itu mancing mah, wilayah bilang orang jauh kali mah kalau main masjid. Paling ganteng ya. Bisa lah, tapi bolong nih. Hari ini namanya Ojon atau bisa lebih dipanggil Seniman kampus. Pas. Seni Nulis. Lukis. Nah, Aku sempat skate boy. Oke. Habis itu apa lagi? Cicimen. Yo men. Main lama aja. Iya. Mana ya? Ini benar ya, manajer. Ini semua sutradara, semua aktor. Jadi kita mau bincang soal apa? Oh, malam ini kita ngobrol tentang di masa kita masih SMA dulu. Awal perkenalan jumpa sama Ojan. Dulu aku sama dia sampai SMA. Ya karena kau lah aku kenal dia. SD. Nah, SMA. Wajah mau keluaran jadi jumpa. Itulah kita ngebacot lagi dari situ. Bacot. Oke, jadi kita bahas soal apa? Soal kegiatan dia. Ya, kegiatan sehari-harinya Ojon, boy. Ya dengan ciliknya yang keren ya. Oke. Dulu pertama kenal kayak gini mah. Kayak gini mah. Tiba-tiba jumpa tiba-tiba hidungnya gini. Ajak ngobrol lu. Jon, jadi semenjak kau udah selesai kuliah lah nih. Oke. Ya kan? Aku yang so tahu lah ya kan. Tapi bolehlah kita diawali dari zaman kuliah. Nah, di mana di kondisi waktu dia kuliah itu kita emang sering ngumpul bareng, ngobrol, cerita tentang seni ya kan. Dan yang paling bertanya, kenapa kok suka dengan seni Mon? Kenapa suka dengan Ngobrol dulu dah. Ya, Kenapa suka dengan seni? ya. Awalnya tuh doyan lukis lah kan. Dulu awalnya berangkat dari situ. Kalau untuk spesifik suka seninya pada saat itu belum dapat karena situasinya masih SMP. Jadi masih gamblang lah pemikiran kan soal seni, jadinya sekedar suka, sekedar hobi gambar dan lain sebagainya. Nah, muncullah ketika masuk dunia kampus, baru ketertarikan seni itu lebih muncul gitu. Apalagi aku sama Ami juga sama-sama ikutin prosesnya di kampus gitu kan. Itu di organisasi lah berarti. Iya benar, organisasi. Itu kami masuk di organisasi kampus UKM Teater Sisi. Nah kami itu di angkatan 14, terus masuknya itu di 2015. Dan pun yang satu hal lagi mau tanya, pada awal masuk di UKM itu apa yang kau rasakan dari awal yang kepengen tahu seni, ya kan? Rasa seni itu jadi makin dalam lah mungkin kan? Nah, apa yang kau rasakan sebelum masuk dan sudah masuk? Sebenarnya sih lucu sebenarnya kan. Pada awalnya itu waktu masuk UKM Teater Sisi ini, pada mulanya ini wadah yang yang nggak berpatok dengan teater, itu pertama. Mindsetnya di situ pertama. Gambaran kau lah. Jadi ibaratnya aku mikirnya dulu itu seperti ada divisi. Jadi karena adanya brosur, player formulir. Nah jadi di situ aku tengok ada sastra, ada teater, ada koreo dan lain sebagainya, perangkat-perangkat di dunia pertunjukan gitu kan. Nah rupanya ketika masuk ke dalam lebih banyak teaternya gitu kan. Situ pun kalau melukis sekali-sekali, itu pun waktu proses kreatif kan gitu. Jadi tiba-tiba belajar puisi dan lain sebagainya, tulisan. Nah
sehingga lama-kelamaan doyan gitu, doyan sama teater ini gitu. Akunya coba ditelanjangin di situ kan, coba dibongkar udah yang tadinya bodoh mungkin sekarang ya belajar lah lagi kan, bukan bilang cerdas atau yang lain sebagainya. Nah habis itu ya udah jatuh cinta, terus masuk ke dunia teater dan awalnya juga lucu juga nih, gak mau jadi aktor. Soalnya ya, Gak mau jadi aktor. jadi istilahnya gak pede gitu kan, gak pede terus minder lah karena kan kalangannya kalangan mahasiswa ya kan. Maksudnya kita juga manusiawi sebagai cowok, kalau dilihat cewek proses kan, ya namanya masih mahasiswa lah, misalnya ideologinya juga belum jelas gitu kemana. Nah, ya udah belajar proses, tiba-tiba casting. Nah itu casting juga sama Mi. Casting apa tuh? Casting apa tuh Mi? Mau aktor, jadi aktor. Komentar. Casting, open Casting. Itu open casting berarti membawa sebuah acara teater yang berjudul teater apa tuh? Enggak, bukan castingnya. Bukan. Gila, karena aku memang nggak tahu kan gitu kan. Jadi aku juga bertanya. Sebenarnya bukan untuk apa ya? Apa tadi bahasanya? Kalau kita bilang kan, aku kan emang orang tahu open casting itu seperti apa. Mungkin bisa jadi aktor kan, aktor buat sebuah teater. Itu pasti kan ada judul teaternya yang bakal dibawa kan gitu kan. Pada open casting itu kalian berdua emang open casting doang apa langsung terjun main di sebuah acara teater yang ada judulnya gitu? Oh, gitu. Jadi apa ya? Ini aku yang jawab ya. Jadi pertama kita ikut casting dulu nih. Ikut casting macam-macam lah prosesnya dan aku sama Mi mungkin beda prosesnya karena dia dipanggil satu sama senior gitu kan. Buat alasan begini. Itu dalam naskah pertunjukan instruksi itu di tahun 2016. Instruksi ya? Ya itu, ya kalau aku masih ingat itu tahun 2016 tapi aku tanggalnya itu lupa. Tanggalnya lupa. Itu naskahnya senior kita Satria Yuda yang sekarang lagi bermesra-mesraan karena bermain tuh ya. Jadi kayak suasana keintiman rumah tangga itu harus dikukuhkan dulu kan, baru boleh bersilaturahmi dengan yang lain mungkin seperti itu. Jadi itu naskah senior kita Satria Yuda dan itu semua pemainnya itu angkatan kami. Satu angkatan kami. Semua pemainnya dan 1-2 orang itu angkatan di atas kami, satu lagi ketua di TCC Indonesia asli gitu kan. Jadi dia sebagai pimpinan sidang. Setelah sudah dibagi-bagi jadi casting. Nah, bro, terus kalau udah selesai casting mulai main dan mulai pertunjukan, berawal main di pertunjukan di mana tuh pentasnya? Nah itu pertama setelah casting kita proses dulu. Proses lagi pembedahan naskah dalam artian kita harus mengetahui isi naskah dulu kan sebelum manggung. Nah itu prosesnya selama hampir 6 bulan lebih proses untuk panggung pertunjukan dan itu dipentaskan di Taman Budaya. Pementasan pertama. Iya, Pementasan dulu ya. Taman Budaya. Selesai udah pentas di Taman Budaya, kalian bawa kemana lagi ya? Abis casting kalian itu? Nah itu habis main Taman Budaya dan ternyata ada sebuah acara festival mahasiswa nasional. Oh, berarti se Indonesia? Iya, itu Festival Sio yang ke-8. Itu di Makassar. Di Makassar. Nah, jadi kita sepakat kan waktu pas briefing dan evaluasi pertunjukan dan ngobrol sama senior, beberapa senior yang terdahulu gitu. Coba ngebawain naskah ini menuju Festival Sio tadi, Festival Sio yang di Makassar. Gitu. Jadi kita itu sekalian pertunjukan, hari terakhir itu sekalian kita nge-tag video untuk pengiriman kurasi ke Makassar. Masih 8. Jadi sesudah kirim casting video kalian ke Makassar, ke acara masing-masing Makassar lah kita bilang kan. Terus tuh
langsung oke diterima bahwasannya UKM UMSU lah diterima main ke sana lah gitu. Ya. Kurasi lah, kurasi sama juri. Dewan juri. Oh iya. Dewan juri sama ya panitia lah. Jadi setelah selesai di Makassar, pada waktu acara itu apa yang kalian dapat setelah udah main di Makassar? Ya kesan-kesan lah, Banyak lah. Banyak aja. Cewek. Itu pasti gitu. Pasti dah. Enggak, banyak. Yang pertama apa ya? Yang paling berkesan lah pas ngumpul sama kita bilang sama dia apa? Iya. Bosnya ini mau ngomong aja. Iya. Selalu udah mau jawab. Bosnya bener aja. Minum dulu mau, udah mereka mau. Oke. Di sini udah merokok nih, dibolehkan merokok, jadi bebas. Selamat menikmati. Anjay. Tawar. Baik lah. Namanya lo iya kan. Itu dia. Kan lo tahu dia apa nih. Kita apa yang lain-lain kan gitu kan. Jadi keren nih, jumpa keren. Sekali jumpa ngasih yang tawar, udah rasa. Bahaya emang jumpa. Rasanya inilah kita ngomong ngumpul bareng. Ya, mau dijawab. Nah, jadi kesan pertamanya itu kami nggak nyangka angkatan kami semua berangkat. Itu dari aku pribadi. Nggak tahu dari Amik gimana, dari ada teman juga Bapak gimana, Bu Rika ya gimana, itu angkatanku. Biar teman-teman tahu gitu kan. Nah, itu yang pertama yang aku rasain itu. Oh ya, angkatanku semua berangkat gitu. Nah, mungkin aku juga nggak tahu dan mungkin aku kurang komunikasi juga sama pendahulu-pendahulu teater sisi. Ketika ada seluruh angkatan itu berangkat, mungkin aku beranggapan hanya angkatan kami. Mungkin itu terdahulu gitulah. Mungkin ibaratnya kalau dulu mungkin kebanyakan itu sama gitu. Mungkin angkatan ini 2 orang dan 3 orang. Ini dominan kami paling banyak dan itu utuh. Ya, Lengkap dari awal kami dikukuhkan di Sangga Teater Sisi sampai kami ikut festival tadi. Nah sampai kami adalah proses lagi perjalanan, nah, itu masih utuh gitu. Nah itu yang pertama yang proses aku kesannya alami gitu kan. Yang kedua sebuah perkumpulan yang masif gitu, utuh di situ gitu. Tidak seperti yang aku temuin di kotaku sendiri di sini di Medan, di tempat kita ini lah. Di sana itu aku tidak melihat hanya di wilayah festival saja, tapi ketika memang mengumpul antara ini dan ini tetap utuh dia, tetap menjadi komponen yang baik gitu. Ferrari ya, aku bilang Ferrari. Tidak, Ferrari lagi di dalam komplek lah, komplek ruang 5. Nah, jadi itu yang kedua, terus suasana perkumpulan yang utuh gitu. Dan yang ketiga, saling support antar seluruh peserta. Mungkin itu budaya yang mungkin di Medan sendiri, di wilayah kesenian itu sedikit berkurang. Mungkin di luarnya tetap tetap kan lah, walaupun dia orang luar, support tetap sama. Ya, jadi di luar itu lebih dominan gitu daripada di Medan sendiri. Nah, berikutnya itu banyak lah perjalanan gitu kan, ketemu sama orang-orang baru, terus berbagi cerita dari masing-masing kota dan dirinya masing-masing. Nah itu kan konteks perjalanan, berkesenian lah, dari kampus sampai selesai. Saat ini Bung John, saat ini yang Bung John rasakan seorang yang dulu sama-sama kita berkesenian, melihat kondisi saat ini, pergerakan untuk di Medan sendiri, pergerakan kesenian di Medan ini dalam situasi kondisi saat ini, corona ya, COVID ini itu gimana tuh? Apakah menghilang atau
makin up gitu. Aku rasa dalam hal ini ya gitu. Aku juga takut sembarangan ngomong juga kan, takut mengintimidasi pihak-pihak yang lain. Aku nggak mau. Nah, kalau aku sih rasaku ketika di apa ya di rumah aja gitu lah bahasa sekarang. Hashtag lah ya. Yang lagi tren sekarang ya. Home. Ya. Jadi kalau memang misalnya di WX-nya sendiri berproduktivitas di WX-nya itu banyak, gitu. Contoh-contohnya mau? Contohnya itu ya apa yang bisa kau kerjakan di luar, coba dikerjakan di rumah. Gitu. Nah ketika itu tidak sama jalannya, coba cari jalan yang lain, gitu. Sehingga bisa menemukan metode-metode baru. Nah orang kan kebanyakan banyak bermain di luar sehingga lupa rumah. Jadi istilahnya rumah itu hanya tempat persinggahan. Tempat persinggahan sementara. Ketika berlabuh, ketika balik ke rumah nggak membawa apa-apa, hanya membawa kusut dan hal-hal yang membuat kita itu tidak bisa menikmati rumah itu sendiri. Layaknya kita itu pulang. Banyak orang aku rindu rumah, nyatanya hanya sebentar gitu, habis itu cabut lagi. Nah, aku rasa apa ya hal-hal kecil itu bisa diproduktivitaskan di rumah. Gitu. Contohnya kita bisa membuat investasi dalam artian ini. Ada orang yang pandai buat kerajinan tangan, dia buat kerajinan tangan. Sekarang udah ada media bisa dijual online kan, atau barangnya itu bisa dipendam dulu sampai pandemi ini selesai. Kan nggak rugi juga sih. Jadi itu sebuah investasi yang bakalan bisa terjual. Dia bisa menjualnya secara langsung atau dia bisa via online. Tidak, makanya tidak harus keluar rumah gitu. Itu dalam hal kerajinan tangan. Mungkin hal-hal yang lain, kalau misalnya menulis juga bisa dikirim ke media online. Nah terus ketika juga berurusan dengan wilayah teater, bisa memunculkan konsep-konsep atau ide-ide baru yang bakal nanti dimainkan mungkin sama teman-teman teater gitu kan. Mungkin dia membuat naskah atau membuat metode-metode latihan yang nanti bisa diaplikasikan ke sanggar-sanggar mereka atau di tempat-tempat mereka kesenian gitu ya, di kantong-kantong mereka jelajahi. Nah, jadi banyak sebenarnya yang bisa dilakukan gitu. Tidak hanya dalam bentuk hanya bentuk ini harus keluar nih. Kalau aku di dalam nggak akan bisa. Nah, sementara sekarang banyak orang bahkan kalangan artis mereka membuat konten-konten atau video-video melalui vlog-vlog gitu kan, terus bermain musik bareng di Instagram, di media sosial. Nah, itu kan membangun komunikasi juga, membangun rasa dari jauh gitu. Nah, kayak gitu. Membangun rasa dari jauh itu gimana sih gitu? Meskipun cuma lewat teknologi bisa nggak gitu? Apa bosen kan? Ketika rasa itu bertemu atau tidak kan itu menjadi pertimbangan buat kita sendiri. Nah, jadi untuk Bung John, untuk menanggapi soal pandemi yang saat ini. Jadi kan di mata seniman juga, seniman kan orang cerdas Pasti ya. selalu membedah, tahu. Nah, jadi bicara pandemi ini, untuk Bung John sendiri, apakah pandemi ini berpengaruh untuk diri sendiri? Terus yang kedua, apakah pandangan Bung John lah soal pandemi ini gimana nih ke depannya? Apakah terus begini atau ini memang settingan atau gimana gitu? Oh, pertanyaannya apa ya? Horor ya? Horror missions. Cici ya? Iya. Pengaruh Bang John. Iya. Oke. Pengaruh pandemi untuk diri sendiri. Berdampaknya, ya berdampak lah. Setiap orang pasti memiliki memiliki jawaban atas pandemi ini gitu kan, dalam dirinya masing-masing. Nah kalau pribadi sih tidak mematahkan langkah, tapi cenderung menurutku di pandemi ini tuh kita harus dituntut untuk menjemput bola. Bukan menunggu bola lagi ya. Bukan menunggu bola. Karena karena kita
tadi, ya kita dalam kondisi kayak gini tuh harus dia bergerak gitu. Mau dia bergeraknya kayak mana pun dia bergerak. Sama seperti tadi, walaupun rumah aja kita bisa buat karya. Iya, mau apapun itu gitu, tidak hanya di wilayahnya ya, usaha, bisnis, terus apa ya ibaratnya memberikan pihak pengajaran atau pembelajaran ilmu dari pihak teknologi kan bisa kayak Al-Quran dan lain-lain sebagainya gitu, atau kajian-kajian yang dilakukan oleh para ilmuwan dan yang lain sebagainya itu kan bisa di rumahnya dilakukan. Aktif. Dia bergerak Males-malesan. dan males-malesan. Jadi untuk kawan-kawan yang emang pandai nulis puisi ataupun bisa menggambar dengan imajinasi kawan-kawan yang dari rumah, bisa tuangkan buat di rumah. Apapun dalam keadaan COVID ini, kita semua bisa membuat imajinasi yang bakal bisa menjadi harga yang kita tidak tahu, ya kan? Cerdas sekali nih. Bukan gitu, brother. Karena Karena kan setiap kita dengan keadaan yang emang hashtagnya disuruh pemerintah di rumah aja, ya kan? Kita kan bingung. Sedangkan ya aku kayak saya pribadi kan, kayak aku pribadi nih, di rumah Saya apa tuh nih? ada kita kan permainannya nggak ada, nah, rata aja. Jadi kayak aku pribadi kan, ya aku bekerja dengan keadaanku yang sekarang dengan keadaan COVID ini yang di rumah kan. Kadang aku pikir juga kayak mana biarpun aku di rumah yang bisa menghasilkan uang kan gitu. Sedangkan kalau untuk kesenian aku emang kurang kan gitu kan. Jadi terkadang aku jumpa teman atau telepon kan, apa sih yang bisa ada job yang bisa dikerjakan di rumah dan gitu kan. Banyak kawan yang meluangkan, cuma aku masih belum bisa langsung terjun melakukan itu. Jadi kayak tadi bilang Bung John kan, bisa melukis kalau yang bisa melukis kan gitu. banyak yang apa ya, banyak media yang bisa dituangkan di rumah dalam bentuk apapun. Itu menurutku banyak media yang bisa dituangkan di rumah. Ya tanda kutip di masa pandemi ini. Ya, itu untuk kawan-kawan milenial ya. Jadi kalau untuk gambar Bung John lah, ini tentang COVID masih tentang COVID. Untuk yang Ya disendirian COVID ya. Aduh. COVID, nah, karena kan emang lagi masih suasana hangat dan COVID kan, walaupun yang Berarti jadi apa ya? Berarti gini karena COVID itu ada seninya. ya, ada wajib ada lah. Jadi kopi itu ada seninya gimana menurut? Karena kalau di sini bisa kita tuangkan sama Bang John. Dari kawan-kawan kalau mau tahu tentang seni bisa nanti cek Instagramnya di bawah ini apa namanya, setengah samar ya, setengah samar tulis setengah samar kita tulis di bawah ini nanti kawan-kawan lihat setengah samar. Boleh cek Instagramnya, boleh DM ataupun kepengen tahu namanya seni bisa langsung sama Bung John atau kan kita nih Bang John lah. Nanti dia pasti bakal mau tuh sharing karena Bang John ini orangnya suka sharing. Nah, suka sharing. apalagi semua ya tentang cinta, tentang kehidupan, tentang bisa. Nah, ngomong-ngomong pandemi nih, pandangan Bung John soal pandemi belakangan ini, khususnya media, itu gimana Bung John dengan masyarakat? Pandangan soal seniman. Yang wajar aja sih enggak itu. Ya wajar aja media kasih informasi kepada masyarakat tuh. Iya, maksudnya yang wajar itu yang transparan aja gitu. Maksudnya Ada yang nutup-nutupi. iya, kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya memang ini benar, jalannya itu gimana? Kalau memang ini salah, nah cara perbaikannya itu gimana? Jangan apa ya? Jangan tersekat-sekat gitu. Jangan ibaratnya ketika kita mencari ini tersekat gitu, sehingga ada jawaban yang ini mau dicari lagi tersekat lagi gitu. Ya kalau aku rasa sih ya wajar-wajar aja. Kalau media sekarang ya harus yang wajar-wajar. Apapun yang ditimbulkan ya harus wajar-wajar aja. Harus transparan lah berarti ya. Iya. Maksudnya itu yang wajar yang bisa dikonsumsi publik. Oh iya. Sorry bang. Jadi kalau untuk tentang media tadi ya dari Bang Ami ya kan. Dan aku agak kembali sedikit ke Bang John.
untuk anak-anak muda sekarang kayak anak-anak milenial yang di bawah kita ataupun yang semua kita Anak senja. anak senja nah bisa dibilang anak senja Nggak, itu pribadi masing-masing. Iya, Jangan iya. dijudge sih nggak boleh. masukan dan saran untuk kawan-kawan anak-anak milenial yang sekarang inilah biar supaya bisa dengan tuntutan hidup yang jalan yang bukan berarti untuk yang Gak usah yang lebay-lebay lah. Ya, Jangan lebay-lebay banget. apalah gambaran untuk kawan-kawan dari Bang John. Kok gambarannya apa ya? Oh, besok ya Bang. Tante mana? Benar ya? Aduh. Ada. Lanjut. Bang John. Silakan. Corona iya. Halo. Anjing acara. Itu ada dia. Yang satu lagi nelpon. Oke. Ini jumpa lawan acara main. Enggak. Gila semua. Jadi Ya, itu Bang John. tadi pertanyaannya apa ya? Masukan dan saran gitu ya buat anak-anak zaman sekarang. Nah, kalau buat aku pribadi sih apa ya? Sesuaikan porsinya dulu gitu. Maksudnya sesuaikan porsinya apa ya? Lihatlah sebenarnya lihatlah dulu apa yang mau dikonsumsi. Lihat dulu kalau misalnya nggak bisa dirasakan atau dicium atau diapain gitu ya kan, dilihat aja. Kalau mau didengar ya dilihat aja yang memang lebih jelas gitu, pandangan kan. Jadi lihat dulu gitu apa yang mau dikonsumsi gitu kan. Sehingga apa ya? Sehingga itu tadi timbul porsi, ya kan? Timbul kebutuhan yang pas gitu buat mereka sekarang lah. Ya ibaratnya, nah aku pribadi juga terlibat di apa ya? Di zaman milenial ini gitu kan. Masuk juga, ngikutin juga gitu kan. Nah maksudnya ya aku juga dalam proses belajar juga melakukan penataan apa ya? Maksudnya apa ya, drastis, maksudnya drastis dari zaman kita gitu kan hingga zaman milenial ini. Jadi banyak yang harus dilakukan sebenarnya. Nah buat teman-teman juga bisa seperti itu gitu. Maksudnya dilihat dulu apa yang mau dikonsumsi kan, apa yang mau dicari, apa yang mau dimasukin ke tubuh, di dalam pikiran dan hati gitu kan. Sehingga bakalan tahu gitu, oh ini baik, nah ini buruk. Nah kalau dikonsumsi juga yang buruk gitu kan, tahu cara memperbaikinya mungkin gitu ya kan. Kalau misalnya nggak tahu, ya cari lagi cara memperbaikinya gimana. Nah aku rasa seperti itu. Dan kita harus dituntut cerdas memang. Jadi jangan langsung diterima, tapi harus kita cari lagi ya. Mungkin lah. Ya Kita harus cerdas lah. Ya, seperti itulah kira-kira. Maksudnya sederhananya juga, ya nggak harus cerdas juga, tapi lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah apa? Lebih ke arah, nah lihat tuh apa ya kan? Itulah seperti itulah dia yang muncul dalam pikiran mungkin ya. Itu apa ya? Ya dulu lah. Wah aneh ya bentuknya. Nah kan gitu ya. Kok aneh bentuknya? Kok ada rambut-rambutnya gitu ya. Jadi kok ada rambut-rambutnya gitu ya. Kok ada airnya gitu. Nah jadi seperti itu dia. Berarti kan kita penasaran gitu. Oh itu apa tuh gini-gini. Kita lihat. Abis kita lihat kan kita pegang gitu kan. Terus kita pegang. Kalau bisa didengar, dengar. Kalau bisa didengar, oh berarti kita sambil dipegang aja. Bisa dirasain nggak kira-kira? Oh berarti bisa dirasain kan gitu. Jadi harus melakukan itu dulu perjalanan yang mungkin sederhana, tidak harus mengkaji terlalu dalam, tapi lihat dulu gitu kayak media sosial, lihat dong pasti kan muncul tuh konten-konten yang tidak baik, konten yang baik. Ya terserah sih mereka mau mengkonsumsi yang mana, yang jelas sih jangan sampai apa ya, jangan sampai apa ya terjebak dalam sebuah ruang dan wadah yang salah. Aja sih. Jadi, nah terakhir nih Bung John, pesan-pesan terakhir untuk Bung John, seorang seniman, lebih seniman. Aduh, Sorry. pesan-pesan terakhir Bang John. dari Bung John untuk siapa saja yang nonton ya, siapa saja yang nonton. Mengenai kan keadaan pandemi ini banyak orang frustasi, stres, atau gimana kan? Ya, aku pernah
sempat Ya. alami tapi nggak terlalu ya. semua pasti lah. Tapi nggak terlalu yang Semua. drastis sekali sih. Semua. Hal apa yang harus dilakukan dalam pandemi ini selain yang tadi ya yang aktif gitu Ya. khususnya misalkan ada pekerjaan Ya. yang kena dirumahkan Ya. entah dirumahkan atau Ya. dipecat atau gimana. Ya. Nah. Kalau pesan-pesan aku sih bukan pesan sebenarnya, tapi sama-sama kita lakukan gitu ya. Insya Allah gitu mungkin. Nah, yang pertama itu lakukanlah aktivitas seperti biasanya yang sering kita lakukan. Apa ya? Terus merefleksikan diri dalam artian merenung sebenarnya apa. Jangan sampai kemasukan Ya, itu karena Ya, makanya itu maksudnya dia bahasanya merefleksikan diri apa ya? Dalam artian memperbaiki ya gitu lah, memperbaiki gitu. dan saling menjaga kesehatan lah. Ya, saya gitu kan. Nah, terus apa ya? Bersyukur gitu kan. Berusaha, berdoa. Jadi apa ya? Supaya hidup itu nggak jadi sia-sia ke depannya gitu kan. Yang akan kita lalui. Yang penting sehat lah, sehat hati, pikiran, tubuh, jiwa, batin, perilaku dan macam terus. Mudah-mudahan lah. Terima kasih untuk Bung Jon Udah datang di acara kita. alumni seniman kampus yang berbicara tentang pandemi saat ini. Jadi teman jangan merasain ya stres atau gimana yang bisa gila dan jangan gitu. Ini cobaan ya tetap bertakwa kepada yang di atas. Pasti. Karena semua itu kembali kepada yang di atas dulu ya. Atas. Cesel. Sampai jumpa ya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.